Di dunia bisnis, uang adalah raja. Uang seperti darah yang membuat perusahaan tetap hidup dan berkembang. Tanpa uang, ide dan produk terbaik sekalipun akan layu sebelum berkembang. Disinilah peran keuangan perusahaan. Ini adalah seni dan ilmu mengelola uang perusahaan untuk memastikan pertumbuhan dan kemakmurannya. Bayangkan seperti ini. Kamu tidak akan mengemudi mobil tanpa tahu cara mengemudi, menambah kecepatan, atau mengerem. Begitu juga, kamu tidak bisa menjalankan bisnis yang sukses tanpa memahami prinsip-prinsip keuangan perusahaan. Ini tentang membuat keputusan cerdas hari ini untuk mengamankan masa depan perusahaanmu yang lebih cerah. Baik kamu seorang pengusaha berpengalaman atau baru memulai, memahami dasar-dasar keuangan perusahaan itu wajib. Ini tentang membuat uangmu bekerja keras untukmu seperti kamu bekerja untuk uangmu. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam dunia keuangan perusahaan, menjelajahi fungsinya, kepentingannya, dan hubungannya dengan akuntansi. Bersiaplah untuk mengendalikan tujuan keuanganmu. Keuangan perusahaan adalah ruang mesin dari setiap bisnis yang sukses. Ini adalah kekuatan pendorong di balik rencana ekspansi, peluncuran produk baru, dan akuisisi strategis. Intinya, ini tentang membuat keputusan keuangan yang baik, yang mendorong perusahaan menuju tujuannya. Bayangkan sebuah startup kecil dengan produk yang hebat. Mereka membutuhkan modal untuk meningkatkan produksi, menjangkau pasar baru, dan mempekerjakan lebih banyak orang berbakat. Disinilah keuangan perusahaan berperan. Dengan mengamankan pendanaan, mengelola arus kas secara efektif, dan membuat pilihan investasi yang cerdas, keuangan perusahaan dapat mengubah startup yang menjanjikan ini menjadi perusahaan yang berkembang. Tapi ini bukan hanya tentang pertumbuhan. Keuangan perusahaan juga memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas dan ketahanan perusahaan. Dengan mengelola risiko dengan hati-hati, mengoptimalkan struktur modal, dan merencanakan jangka panjang, bisnis dapat melewati badai ekonomi dan muncul lebih kuat. Singkatnya, keuangan perusahaan adalah tentang membuat pilihan cerdas dengan uangmu hari ini untuk membangun bisnis yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan di masa depan. Keuangan perusahaan adalah disiplin yang beraneka ragam, yang mencakup berbagai kegiatan yang penting untuk kesejahteraan keuangan bisnis. Anggap saja seperti mesin yang diminyaki dengan baik, dengan bagian-bagian yang saling berhubungan bekerja secara harmonis. Salah satu fungsi utamanya adalah penganggaran modal. Ini melibatkan analisis peluang investasi potensial, seperti membeli peralatan baru atau berekspansi ke pasar baru, dan memutuskan proyek mana yang menawarkan pengembalian investasi terbaik. Ini tentang menempatkan uangmu di tempat yang paling penting. Fungsi utama lainnya adalah pengelolaan modal kerja. Ini melibatkan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, seperti membayar pemasok dan karyawan. Ini tentang menjaga agar lampu tetap menyala dan roda tetap berputar dengan lancar. Perencanaan dan analisis keuangan adalah aspek penting lain dari keuangan perusahaan. Ini melibatkan peramalan kinerja keuangan masa depan, mengembangkan anggaran, dan memantau hasil aktual terhadap proyeksi. Ini tentang memiliki peta jalan yang jelas untuk masa depan, dan membuat koreksi arah di sepanjang jalan. Akhirnya, manajemen risiko menjadi semakin penting di dunia yang tidak pasti saat ini. Ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi potensi risiko keuangan yang dapat berdampak pada bisnis. Ini tentang mengantisipasi tantangan dan memiliki rencana darurat. Meskipun sering disebut bersamaan, keuangan perusahaan dan akuntansi adalah disiplin ilmu yang berbeda, masing-masing dengan fokus dan tujuannya yang unik. Anggap saja seperti dua sisi mata uang yang sama, keduanya penting untuk gambaran keuangan yang lengkap. Akuntansi terutama berkaitan dengan pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan transaksi keuangan masa lalu. Ini tentang menyimpan catatan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban yang akurat. Akuntan seperti sejarawan, dengan cermat mendokumentasikan masa lalu keuangan. Keuangan perusahaan, di sisi lain, berorientasi ke depan. Ia menggunakan informasi yang diberikan oleh akuntansi untuk membuat keputusan yang tepat tentang masa depan. Ini tentang menganalisis data keuangan, mengidentifikasi tren, dan membuat pilihan strategis yang akan berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan. Bayangkan kamu sedang membangun rumah. Akuntansi seperti cetak biru,
memberikan catatan rinci tentang bahan yang digunakan dan biaya yang dikeluarkan. Keuangan perusahaan seperti arsitek, menggunakan cetak biru itu untuk membuat keputusan tentang desain, tata letak, dan perluasan rumah di masa depan. Kedua disiplin ilmu ini penting untuk manajemen keuangan yang sehat. Akuntansi menyediakan data mentah, sementara keuangan perusahaan menyediakan analisis dan interpretasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Bagian 5. Contoh nyata, keuangan perusahaan dalam aksi. Dampak keuangan perusahaan terlihat dalam putusan bisnis yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat setiap hari. Mari kita lihat beberapa contoh nyata untuk menggambarkan bagaimana hal itu terjadi dalam praktik. Bayangkan raksasa retail seperti Amazon memutuskan apakah akan membuka pusat distribusi baru. Keputusan ini membutuhkan pertimbangan cermat dari berbagai faktor, seperti biaya pembangunan dan pengoperasian fasilitas, potensi pertumbuhan pendapatan, dan dampaknya terhadap keseluruhan profitabilitas perusahaan. Inilah keuangan perusahaan dalam aksi. Contoh lain adalah startup teknologi yang mencari dana untuk mengembangkan aplikasi baru. Mereka perlu meyakinkan investor bahwa ide mereka memiliki potensi pasar yang kuat, dan bahwa mereka memiliki rencana yang solid untuk menghasilkan pengembalian. Ini melibatkan pembuatan proyeksi keuangan, menyusun rencana bisnis yang menarik, dan menegosiasikan persyaratan investasi yang menguntungkan. Sekali lagi, ini adalah keuangan perusahaan yang sedang bekerja. Bahkan sesuatu yang tampaknya sederhana seperti toko roti lokal yang memutuskan apakah akan membeli oven baru, melibatkan prinsip-prinsip keuangan perusahaan. Mereka perlu mempertimbangkan biaya oven dengan potensi peningkatan kapasitas produksi dan penjualan. Ini semua tentang membuat pilihan keuangan cerdas yang selaras dengan tujuan bisnis. Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana keuangan perusahaan terjalin ke dalam jalinan keputusan bisnis, dari yang biasa hingga yang monumental. Ini adalah kekuatan pendorong di balik pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan. Bagian 6. Pentingnya keahlian. Siapa yang mengemudi kapal? Sama seperti kamu tidak ingin kapten yang tidak berpengalaman mengemudikan kapal melalui lautan yang badai, kamu tidak ingin mempercayakan kesejahteraan keuangan perusahaanmu kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan. Keuangan perusahaan adalah bidang yang kompleks, dan memiliki orang yang tepat di pucuk pimpinan sangat penting. Chief Financial Officer, atau CFO, dan tim mereka memainkan peran penting dalam membentuk strategi keuangan perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek keuangan perusahaan, mulai dari penganggaran modal dan manajemen risiko, hingga perencanaan keuangan dan hubungan investor. Tetapi, bukan hanya tentang memiliki beberapa penyihir keuangan di staf. Setiap anggota perusahaan, dari CEO hingga tim penjualan, harus memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip keuangan perusahaan. Lagi pula, setiap orang membuat keputusan yang berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan. Berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan karyawan yang meningkatkan literasi keuangan dapat membayar dividen yang besar dalam jangka panjang. Ketika semua orang memahami bahasa keuangan, dan pentingnya membuat keputusan keuangan yang sehat, itu menciptakan budaya tanggung jawab keuangan yang menguntungkan seluruh organisasi. Bagian 7. Dampak keuangan perusahaan dari bertahan hidup hingga sukses. Dampak praktik keuangan perusahaan yang sehat pada bisnis bisa sangat mendalam. Ini bisa menjadi perbedaan antara hampir tetap bertahan dan mencapai kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan. Bagi perusahaan rintisan dan usaha kecil, akses ke modal seringkali merupakan rintangan terbesar yang harus diatasi. Strategi keuangan perusahaan yang efektif dapat membantu mengamankan pendanaan dari investor, pemberi pinjaman, atau bahkan hibah pemerintah. Infusi modal ini dapat menjadi sumber kehidupan yang mendorong pertumbuhan dan inovasi. Tapi ini bukan hanya tentang mengamankan dana. Ini tentang menggunakan dana tersebut dengan bijak. Keuangan perusahaan menyediakan alat dan kerangka kerja untuk membuat keputusan investasi yang cerdas, mengoptimalkan struktur modal, dan mengelola arus kas secara efektif. Untuk perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan, keuangan perusahaan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan, mengelola risiko, dan menjelajahi peluang pertumbuhan baru. Ini bisa melibatkan akuisisi strategis, merger, atau ekspansi ke pasar baru. Singkatnya,
Keuangan perusahaan adalah tentang memaksimalkan sumber daya keuanganmu untuk mencapai tujuan bisnismu. Baik itu meluncurkan produk baru, berekspansi ke pasar baru, atau sekadar memastikan kelangsungan jangka panjang bisnismu. Bagian 8. Keuangan perusahaan di abad ke-21, menavigasi perairan baru. Dunia keuangan perusahaan terus berkembang, dibentuk oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan dinamika pasar yang berubah. Para profesional keuangan saat ini menghadapi lanskap yang kompleks dan selalu berubah. Munculnya fintech atau teknologi keuangan, mengganggu layanan keuangan tradisional, dan menciptakan peluang baru bagi bisnis untuk mengelola keuangan mereka secara lebih efisien. Dari platform pembayaran online hingga pinjaman peer-to-peer, fintech merevolusi cara perusahaan mengakses modal, melakukan pembayaran, dan mengelola risiko. Globalisasi juga memiliki dampak yang mendalam pada keuangan perusahaan. Bisnis tidak lagi dibatasi oleh batas geografis, dan sekarang dapat mengakses modal dan bakat dari seluruh dunia. Ini telah menyebabkan peningkatan persaingan, tetapi juga peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan, dan ekspansi. Dalam lingkungan yang berubah pesat ini, lebih penting dari sebelumnya bagi bisnis untuk tetap berada di depan. Ini berarti merangkul teknologi baru, beradaptasi dengan perubahan peraturan, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pasar keuangan global. Para profesional keuangan perusahaan perlu gesit, mudah beradaptasi, dan berpikiran maju untuk menavigasi kompleksitas dunia bisnis abad ke-21. Bagian 9. Kesimpulan, keuangan perusahaan, sebuah kebutuhan, bukan kemewahan. Dalam dunia bisnis yang serba cepat dan kompetitif, keuangan perusahaan bukanlah sebuah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Ini adalah tulang punggung dari setiap perusahaan yang sukses, menyediakan kerangka kerja untuk membuat keputusan keuangan yang sehat yang mendorong pertumbuhan, profitabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Baik kamu seorang pengusaha berpengalaman atau baru memulai, memahami prinsip-prinsip keuangan perusahaan sangat penting untuk kesuksesanmu. Ini tentang membuat uangmu bekerja keras untukmu seperti kamu bekerja untuk uangmu. Ingat, uang adalah alat. Digunakan dengan bijak, itu dapat membantumu mencapai impianmu dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk dirimu sendiri dan bisnismu.